Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semuanya, semoga kita sehat selalu dan terus berada dalam kebaikan. Kita lanjut belajar teks fabel ya. Kali ini kita akan belajar tentang KD 3.16, menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Struktur fabel. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Adapun ciri bahasa bagian orientasi berisi kata keterangan tempat atau waktu, misalnya di sebuah hutan. Kedua, bagian komplikasi merupakan konflik atau permasalahan antara tokoh satu dengan yang lain. Komplikasi dimulai dari munculnya masalah hingga masalah memuncak, dan di dalamnya ada hubungan sebab akibat. Maksudnya, pada bagian ini terdapat sebab-sebab terjadinya konflik dan akibat terjadinya konflik. Ciri bahasa bagian komplikasi biasanya terdapat kata-kata tiba-tiba atau tanpa diduga. 3 adalah bagian resolusi, merupakan penyelesaian masalah atau kondisi akhir peristiwa. Di dalamnya terdapat akibat dari semua perilaku tokoh, ganjaran yang diterima tokoh, dan perubahan watak tokoh menjadi baik. Ciri bahasa dari bagian resolusi biasanya terdapat kata akhirnya dan dia menyadari. Bagian yang terakhir adalah koda, berisi nilai moral yang diungkapkan pengarang pada akhir cerita. Setelah kita pelajari struktur teks fabel, sekarang kita lihat contoh teks fabel beserta strukturnya. Ulat yang sombong. Di hutan yang sangat lebat, ada ulat yang bernama Vintu dan Tufi. Vintu adalah ulat yang sangat ramah. Dia baik kepada siapapun. Vintu juga rendah hati, sehingga ia disukai teman-temannya. Sedangkan Tufi adalah seekor ulat yang sombong. Bahkan, dia sering menganggap remeh binatang lainnya. Suatu hari, ada kupu-kupu bersayap hitam yang terbang melintas. Tufi dengan sombongnya mengejek kupu-kupu tersebut karena memiliki sayap hitam yang jelek. Kupu-kupu tersebut kemudian menangis. Dia merasa sangat sedih dan malu. Bahkan, dia tidak berani lagi terbang dan bermain di sekitar taman bunga. Saat kupu-kupu itu menangis, tidak sengaja Vintu melihatnya, lalu menghampiri si kupu-kupu. Vintu menanyakan mengapa kupu-kupu menangis, dan akhirnya kupu-kupu bercerita tentang ejekan dari Tufi. Vintu pun menghibur kupu-kupu hitam itu dan mengajaknya bercanda lalu bermain bersama. Setelah tiba masa Vintu dan Tufi menjelma ke Pompong, mereka mengasingkan diri untuk sementara. Dengan rasa tidak sabar, mereka menunggu waktu untuk berubah menjadi kupu-kupu. Masa kepompong selesai, saatnya mereka keluar. Alangkah terkejutnya saat Tufi melihat sayapnya berwarna hitam, sedangkan Vintu memiliki sayap warna-warni yang indah. Vintu pun bersedih dan menangis. Namun, untungnya masih ada Tufi yang bersedia menghiburnya. Tufi juga menyadarkan Vintu bahwa ini salah satu akibat dari ucapannya sendiri saat mengejek kupu-kupu hitam kala itu. Akhirnya, Vintu pun meminta maaf kepada kupu-kupu hitam. Dia telah menyadari kesalahannya. Itulah kisah ulat yang sombong bernama Vintu. Sikapnya yang angkuh dan suka mengejek teman akan merugikan dirinya sendiri. Semua ucapan buruk dari mulut kita akan berbalik pada diri kita sendiri. Maka, mari jaga ucapan dan sikap kita, dan kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Demikian contoh fabel dan strukturnya. Mudah ya? Semua pasti bisa. Ayo semangat terus belajarnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment biar kita bisa belajar bersama lagi. Terima kasih. Salam literasi, salam belajar bersama Sari.
Bye, Assalamualaikum.